Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Negeri Malaides semakin terlihat lucu, para profesor negeri Malaides yang selalu membahas bahasa Melayu dalam forum bahasa kebangsaan, yang katanya, kalau bahasa kenegaraannya berpotensi besar untuk menjadi bahasa dunia. Sehingga Perdana Menteri Negeri Malaides sebelumnya, menginginkan bahasa Melayu Malaides menjadi bahasa kedua ASEAN. Namun ternyata semua itu hanyalah omong kosong belaka. Karena pada kenyataannya, masyarakat negeri Malaides terlihat enggan untuk menggunakan bahasa Melayu Malaides dengan baik dan benar. Bahkan lebih senang dengan penggunaan bahasa Inggris. Namun sebenarnya bukan hanya masyarakat negeri Malaides saja, yang menyukai penggunaan bahasa Inggris, para anggota Dewan Negeri Malaides pun sangat menggemari penggunaan bahasa Inggris ketimbang bahasa kenegaraannya. Dan bahkan baru-baru ini Perdana Menteri Negeri Malaides pun lebih menikmati penggunaan bahasa Inggris, ketimbang bahasa kenegaraannya. Terbukti ketika ia sedang berada di negara Rusia dalam kunjungan kenegaraan, dan sempat mengadakan tanya jawab terhadap mahasiswa universitas yang ada di negara Rusia, salah satu mahasiswa Rusia mengutarakan pertanyaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang menurutnya kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu tak jauh berbeda. Dengan mempertanyakan tentang pelajaran kesusastraan bahasa Melayu Malaides di Rusia. Namun dijawab oleh Perdana Menteri Negeri Malaides Anwar Ibrahim, dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika demikian, Perdana Menteri Negeri Malaides sungguh sangat tidak menghormati bahasa kenegaraannya sendiri. Mengapa dijawab dengan menggunakan bahasa Inggris, kenapa tidak dengan menggunakan bahasa Melayu Malaides? Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih. The question is, very good bahasa, I tell you. First class, congratulations. And the question relates to the great works of literature in the region, particularly in Malay, Indonesian languages. What particular novel or work that I support? You know, there's a lot of confusion because people think that I'm a graduate of literature because I graduate from the Faculty of Arts. Faculty of Arts is translated Sastra, literature. So they think that, no, I did not. I am not graduate literature. My special field of specialization is sociology. But my interest and love is, of course, literature and philosophy. I think because too much philosophy, that's why I got into prison. Now, what great works? Well, it depends. If the classics is something else, but I think in terms of contemporary or what is termed as modern literature, I think poem of Khairil Anwar, Tongkat Warren or Usman Awang in Malaysia, or Taufik Ismail in Indonesia, or Muhammad Haji Saleh in Malaysia. Novels, if you think about the great works in Indonesia in the 50s, will be of course Salah Asuhan. I mean, you're familiar with this, as one of those, or the works of Hamka, Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Malaysia do not, of course, produce as great in the 50s. Poems, some great poems, but novels not as penetrating, perceptive, and powerful. Some of the Indonesian novels. So, do I pass the test? Seperti itulah reaksi Perdana Menteri Malaides Anwar Ibrahim, yang merasa takjub dengan bahasa yang digunakan seorang mahasiswa Rusia, yang memberikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu Perdana Menteri Negeri Malaides menjawabnya dengan bahasa Inggris.
Jika Perdana Menteri Malaides Anwar Ibrahim menjawabnya dengan bahasa Melayu Malaides, rasanya tidak mungkin. Karena mahasiswa Rusia memberi pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun jika menjawabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, mau ditaruh di mana muka Perdana Menteri Malaides Anwar Ibrahim? Sebab negeri Malaides pun memiliki bahasa nasional, yang mempunyai misi memperluas bahasa nasionalnya yaitu bahasa Melayu Malaides menjadi bahasa internasional. Lagi pula, masyarakat negeri Malaides pun pastinya akan bereaksi dengan ketidaksukaannya, yang menyalahkan Perdana Menteri Malaides Anwar Ibrahim, yang tidak menggunakan bahasa Melayu Malaides, yang malah menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, ada warganet negeri Malaides yang berkomentar, kalau mahasiswa Rusia tersebut menggunakan bahasa Melayu. Itulah Malaides, yang selalu suka mengklaim apapun, salah satunya bahasa Indonesia. Dan seperti inilah komentar dari warganet negeri Malaides. Tanya dalam bahasa Melayu, jawab dalam bahasa Inggris, itulah jati diri pemimpin kita, katanya nih netizen Malaysia. Hei para cok yang suka ngeklaim, kamu nggak dengar mahasiswa Rusia tersebut bilang dia menggunakan bahasa Indonesia, bukan Melayu. Malu dikit woi. Sorry, kebablasan gue. Punya IQ 15 ringgit ya. Sontak warganet Indonesia membalas komentar warganet negeri Malaides yang mengklaim bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu yang digunakan oleh mahasiswa Rusia tersebut. Kalau dia nggak menjelaskan bahwa dia menggunakan bahasa Indonesia, pasti diklaim itu bahasa Melayu. Iya, betul itu. Katanya Malaysia bahasanya Melayu, kenapa jawabnya bahasa Inggris? Ingin memartabatkan bahasa Melayu, bagaimana? Ditanya pakai bahasa Indonesia, dijawab bahasa Inggris. Aneh memang. Dan sebelumnya, warganet negeri Malaides pun merasa resah dengan penggunaan bahasa Melayu Malaides yang semakin hari semakin berkurang peminatnya. Walaupun bahasa Melayu Malaides diajukan untuk menjadi bahasa kedua ASEAN. Karena pada kenyataannya, masyarakat negeri Malaides itu sendiri tidak menggunakan bahasa Melayu Malaides dengan baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Bahkan dalam forum kenegaraan seperti halnya dalam sidang parlemen negeri Malaides, bahasa Melayu Malaides tidak ditempatkan sebagai bahasa yang diharuskan dalam penggunaannya. Saya sangat bersetuju kalau kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tetapi persoalannya, adakah kita bersedia? Pertama, ramai dari kalangan rakyat kita sendiri pun tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kedua, banyak nama jalan, tempat penginapan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Ketiga, ramai warga asing, bahkan pelajar-pelajar asing datang ke kita, ada yang sampai dah duduk 10 tahun, pun masih tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Keempat, realitinya, ramai orang Melayu di bandar, orang Melayu elit yang lebih selesa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, yang paling pelik, orang Melayu kita rasa teruja dengan orang Cina dan orang India, Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawat Indonesia, dia sebut Bapak Jokowi. Bapak tu itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Ada tak di Indonesia, bila mereka berjumpa dengan Perdana Menteri kita, mereka panggil Tuan Ismail Sabri? Tak ada kan? Mereka panggil Bapak Ismail Sabri, sebab itu bahasa mereka. Jadi, bila ada Presiden Indonesia ke orang tertinggi di Indonesia datang ke Malaysia, sebut sajalah Tuan, Puan. Tak perlulah panggil Bapak, Ibu. Tu bukan bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya.